Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 22. Yuan mengajak Kania pulang. Yuan yang berada di atas mimbar pun segera menatap ke arah kerumunan banyak orang yang memberi jalan pada Raka dan Kania. Sesaat pandangan Yuan biasa-biasa saja, tapi setelah melihat Kania di sana, tiba-tiba berubah. Itu kan Kania. Kenapa sampai Raka mengajaknya kemari? Sayang, coba lihat itu. Raka rupanya sudah memiliki pendamping. Tunjuk Lydia ke arah Raka dan Kania. Tanpa menjawab, Yuan segera pergi meninggalkan Lydia. Sayang, kamu mau kemana? Lydia berlari kecil mengejar Yuan. Yuan terus berjalan melewati kerumunan orang yang asyik mengambil foto Kania dari berbagai sudut. Kania, kenapa kamu datang kemari? Bisik Yuan berdiri di samping Kania saat itu. Saya diajak Pak Raka, Tuan. Balas Kania. Terus, kenapa kamu mau ikut dengannya? Ibu yang menyuruhku kemari. Sayang, kenapa jalannya cepat sekali? Aku sampai tidak bisa mengejarmu. Bukankah kamu ini karyawan di restoran Raka dan juga rumah Yuan? Lydia yang baru saja tiba di tempat itu dan menatap Kania dengan saksama. Betul Nona, saya orangnya. Betapa bahagianya kamu bisa memiliki kekasih seperti Raka. Sudah tampan, kaya pula. Benarkan sayang? Tatap Lydia pada Yuan. Harusnya saya yang berkata seperti itu pada Nona. Anda yang lebih beruntung bisa memiliki seorang kekasih seperti Yuan. Sudah terkenal, tampan, dan mapan dilihat dari segi manapun. Saya terus senang melihat kebahagiaan kalian. Terima kasih banyak. Benar katamu. Mungkin akulah perempuan yang paling bahagia di antara ribuan perempuan yang ada di muka bumi ini. Bisa berdampingan dengan seorang pengusaha yang tampan seperti Yuan. Dan kamu tahu tidak, sebentar lagi kami akan bertunangan. Aku akan mengundang kalian nanti. Betul kan sayang? Kembali Lydia menatap ke arah Yuan yang hanya bisa diam mendengarkan obrolan mereka. Saya ikut senang. Semoga perjodohan kalian sukses dan sampai ke jenjang pernikahan. Amin. Pak Raka, ada baiknya kita ke sana menikmati hidangan dan minuman yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Raka mengangguk pelan dan sesekali dia menatap mata Yuan. Keduanya melangkah meninggalkan Yuan dan Lydia di sana. Sayang, kenapa sedari tadi kamu hanya diam? Apa ada sesuatu yang terjadi padamu? Aku tidak apa-apa, Lydia. Kembali Yuan pergi dan bergabung dengan beberapa pebisnis kota itu yang sedang asyik membicarakan bisnis mereka. Yuan, apa kabar? Lama sudah kita tidak bertemu. Gio datang menghampiri Yuan. Mungkin seperti itu, balas Yuan santai. Perkenalkan, ini anak saya, namanya Gio. Selain sebagai sahabat, dia juga teman bisnis Tuan Yuan. Tuan Armada memperkenalkan Gio pada teman bisnisnya. Anak muda sekarang hebat-hebat. Masih muda, tapi dunia bisnis mereka luas. Kalah dengan kita ini, ucap seorang pria berdasi. Betul sekali. Apa kata Pak Herman? Contohnya Tuan Yuan ini. Masih muda, tapi perusahaan dan sahamnya ada di mana-mana. Patut jadi contoh untuk pemuda-pemudi kota ini. Balas yang lain. Kalian biasa saja. Aku ini masih harus berguru pada kalian yang sudah berpengalaman di dunia bisnis. Balas Yuan sedikit tersenyum. Sementara itu, Raka dan Kania sudah berdiri di depan panggung. Keduanya menikmati hidangan dan minuman yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Apa kamu senang? Tanya Raka pada Kania yang sedang memandang ke atas panggung, di mana seorang gadis cantik
sedang melantunkan sebuah lagu di atas sana. Saya senang. Jarang-jarang saya bisa menyaksikan acara semegah dan semeriah ini. Kalau begitu, bagaimana kalau aku membuat acara seperti ini untukmu tiap hari di restoran agar kamu senang? Senyum Raka hingga membuat Kania tertawa. Bapak bisa saja. Lagian kalau tiap hari Bapak bikin acara seperti ini, kami sebagai karyawan sudah tidak fokus bekerja. Kembali Kania tertawa. Melihatmu senang seperti ini, Kania, hatiku merasa senang. Andai saja dulu aku ungkapkan perasaan ini padamu, mungkin saat ini kamu sudah bersamaku, bukan bersama Yuan. Ucap Raka dalam hati dan terus menatap Kania yang masih asik menikmati alunan lagu. Tuan dan Nona, apa kalian masih mau menambah makanan dan minumannya? Tanya karyawan hotel yang datang menghampiri mereka sambil mendorong troli kecil. Tolong berikan Nona ini jus lemon, 1 Pak. Baik Tuan. Silakan Nona. Karyawan restoran itu menyerahkan segelas jus lemon pada Kania. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Nona. Kalau begitu saya permisi. Sang karyawan hotel pun pergi meninggalkan mereka, menghampiri tamu lain untuk menawarkan makanan serta minuman pada mereka. Kania, sebenarnya sejak dulu aku menyukaimu, tapi aku tidak berani mengatakan itu padamu karena aku takut kamu beranggapan lain terhadapku. Ucap Raka tiba-tiba pada Kania yang saat itu sedang minum jus lemon yang baru saja diberikan oleh sang karyawan hotel tadi padanya. Tak hayal lagi, jus lemon dalam gelas Kania sedikit tumpah dan mengenai tangannya. Apa kamu baik-baik saja, Kania? Raka segera mengeluarkan sapu tangan dari dalam saku dan membersihkan tangan Kania. Yuan yang sedari tadi memperhatikan mereka dari kejauhan segera mendekat. Kania, ayo kita pulang. Pegang Yuan pada pergelangan tangan Kania. Tapi Tuan, acaranya belum selesai. Dan lagian saya datang bersama Pak Raka, jadi pulangnya pun harus bersama dengan beliau. Benar kata Kania Yuan. Kalau kamu pulang bersama Kania, terus Lydia pulang dengan siapa? Denganmu. Ayo Kania, tadi ibu menelponku, katanya kamu disuruh untuk segera pulang. Yuan membawa Kania pergi dari tempat itu. Raka, kemana perginya Yuan? Tadi aku melihatnya di sini bersamamu. Dia sudah pulang. Apa? Pulang? Terus aku pulang dengan siapa? Kata Yuan tadi, kamu pulang naik taksi saja. Kalau begitu, aku permisi. Raka ikut meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Yuan dan Kania yang kini sudah berada di dalam mobil menjalankan kendaraannya meninggalkan area hotel menuju ke arah kediaman mereka. Di sepanjang perjalanan, mereka berdua terdiam. Hanya bunyi mesin dan juga bunyi kendaraan yang sesekali terdengar di telinga. Kenapa kamu ke pesta itu bersama Raka tanpa memberitahuku terlebih dulu? Tanya Yuan di sela-sela perjalanan mereka. Tuan juga tidak minta izin padaku kalau Tuan ingin pergi bersama Nona Lydia, bukan? Kenapa aku harus meminta izin padamu? Tanya Yuan menatap ke arah Kania yang saat itu memandang keluar jendela. Pertanyaan yang sama. Terus, kenapa aku harus meminta izin pada Tuan? Kania, kamu itu istriku dan sampai kapanpun akan tetap menjadi istriku. Jadi, kalau kamu mau keluar, harus meminta izin terlebih dulu padaku. Tuan Yuan yang terhormat, aku ini istrimu, menurut agama dan undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Jadi, kemanapun Tuan pergi, Tuan juga harus meminta izin padaku.
Itu baru adil namanya. Mendengar jawaban Kania, Yuan pun sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena apa yang diucapkan Kania benar adanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.